disampaikan terkait kesenian Tayub Sragen itu apa dan kondisinya sekarang itu bagaimana untuk berlanjutannya. Tayub, bahan ngomong kesenian Tayub ini ya sebenarnya seneng, tapi juga sedih, sangat menyedihkan sekali. Merebut kesenian Sragen itu, eneng seneng, eneng susah. Yang pertama tentunya Tayub ya. Tayub itu kan sebenarnya bukan hanya milik Sragen. Tayub itu kan memang asalnya Jawa Tengah, tapi perkembangannya kan banyak. Di Sragen ada, di Grobogan ada, di Bluro eneng, Ngawi, Malang, Trenggalek, bahkan sampai di Sumeneb, di Madura. Berjalannya waktu memang dulu Tayub itu sangat digemari. Ini kita berbicara Sragen ya. Sragen itu dulu bahkan itu hampir setiap kali ada acara panen, nyadran, bersih desa, perkawinan, apapun yang sifatnya untuk perayaan dan syukuran mesti nanggap Tayub. Itu didukung oleh SDM, berarti sumber daya manusia Tayubnya saat itu masih banyak banget. Tetapi sampai hari ini sangat menyedihkan sekali. Kita itu kehabisan sebenarnya, penari Tayub habis. Penari putri yang ledek Tayubnya dulu kita itu merajai, di Sragen itu merajai. Tetapi sekarang itu bukan dari Sragen yang di Lor Bengal, itu rata-rata dari Grobogan. Iya betul, Grobogan. Walaupun secara gimana ya, secara moral gitu kita masih bersyukur karena ije urip ning Sragen Tayub itu. Kita bayangkan yang wis wong ora enek sing gelem nanggap Tayub, selesai. Berarti masih ada walaupun antusiasmenya masyarakat sudah mulai sedikit redup berkurang. Tapi di Lor Bengawan ini alhamdulillah, di Lor Bengawan daerah Gesi, Jenar, Tangen, kalau Kidul Bengawan daerah Rampal sekitarnya itu Sambung Macan itu masih hidup sampai hari ini Tayub itu. Penggemarnya masih banyak. Wah, lucu-lucu. Yang jenengan nonton Jagong Tayub wis lucu-lucu, banyak dinamika, banyak peristiwa yang lucu-lucu dengan area Tayub itu. Tapi Tayub yang sekarang ini berbeda konsepnya dengan Tayub Sragen sebenarnya. Bedanya? Beda banget, beda. Sragen itu kalau Tayub penarinya itu hanya 5. 5 itu menggambarkan 5 orang, bentuknya ya satu tengah sebagai punjer atau punjer, 4 itu sebagai lare. Itu menggambarkan papat kiblat 5 pancer. Sragen itu berarti ada bakunya, berbeda kan. Kalau yang sekarang kan ada dijual yang petang pulau gitu. Itu bukan Sragen. Sragen itu cuma 5 orang. Penari putranya 5 orang sebagai punjer, sebagai larehnya 4, itu gambarnya papat kiblat 5 pancer yang Bang Jawa. Jadi sebagai manusia kita membawa 4 sifat yang selalu terbawa kita, seperti amarah, supiah, terus mutmainah, dan aluamah itu melekat. Itu simbolik Tayub Sragen dalam kesenian Tayub Sragen. Jadi filosofinya seperti itu. Dan teledek itu, penari putrinya itu ibaratnya sebagai penggoda iman kita. Jadi manusia tidak menggunakan 4 sifat itu digoda, ada godaan-godaan untuk menjalani kehidupan ini. Itu filosofi yang ada di Sragen. Jadi luar biasa sebenarnya. Kalau yang di tempat lain kan, yang sekarang di Sragen yang Lor Bengawan kan jendrek ledek semakin yang nanggap sugih, semakin saya samsa oke, tapi di sisi pakem Sragenanya salah, hilang. Sragen tetap mempertahankan itu. Jadi kami juga berharap terhadap bupati yang baru tentunya. Ini kesenian khas kita yang harus kita uri-uri. Dulu waktu saya masih di Ketua Dewan Kesenian Sragen, itu kita selalu mengadakan festival Tayub antar kecamatan. Jadi
akhirnya muncul sanggar-sanggar di kecamatan muncul untuk mengirimkan penari-penari mereka untuk mengadakan festival tayub yang versi Sragenan itu tadi. Dan yang lebih membedakan lagi bahwa tayub Sragenan itu iringannya kita berbeda dengan yang lain. Iringan Sragenan. Ya, pertama masih gending Ketawang, Malie pasti gending Sragenan, cokek Sragenan. Itu di dunia manapun kita hanya punya satu Sragenan, cokek Sragenan, dan gending-gending yang sudah mendunia sampai hari ini. Itu yang buat beda dengan tayub yang lain itu. Walaupun cokek Sragenan sebenarnya diirimkan seperangkat gamelan yang tidak lengkap atau namanya gadon. Iya. Gadon tidak lengkap. Ritmenya beda. Ya, Sragenan itu cokek Sragenan itu identik dengan gayeng. Ora eneng gending Sragenan sing ora gayeng. Marang ngantuk. Abo lila nono pamit mulai tak dung tak dundang tetap dangdut. Walaupun gendingnya sedih gitu, iringannya tetap seneng. Melan cokek Sragenan berdasarkan penelitian teman saya untuk kandidat dokter saat itu, dan narasumbernya saya di situ sudah sepakat bahwa cokek Sragenan itu sama dengan gayeng. Orang yang susah wong Sragen. Lah ini filosofinya sebenarnya kita bersyukur sebagai masyarakat Sragen. Kita itu wis dituntut wong keseniannya gayeng terus, orang untuk susah terus kudu seneng terus, ya iki kudu piye cara menghadapi hidup di Sragen, kita harus tetap selalu senang. Nah ini kami juga memberikan tantangan pada Bupati Sragen yang baru, bagaimana menggeliatkan kesenian Sragen ke depan biar hidup lagi, ya. Terutama kesenian-kesenian tradisi yang ada di Sragen. Karena masih ada janggrung juga. Janggrung kebetulan yang bikin saya janggrung. Saya namakan janggrung Sukowati dari penelitian saya, terus itu sudah dipakai untuk skripsi teman-teman ISI Solo juga, dan sudah berhasil mendapatkan gelar sarjana dari penelitian janggrung Sukowati tersebut. Nah ini kan, tapi kalau ini kita berbicara tentang tayub, sebenarnya janggrung ini juga hampir mirip dengan tayub. Tayub ini milik banyak orang. Ya. Kostum aja berbeda kita. Kostum Berbeda, nah, tayub. Tayub itu berbeda. Kalau jenengan mirsani tayub grobokan, itu dia pasti pakai baju lengannya pendek. Wis titenano. Angger jenengan nonton penari tayupe nganggo kebaya ledeknya, kebaya lengan pendek, itu berarti grobokan. Kalau jenengan nonton penari tayubnya lengan panjang, kebaya lengan panjang, itu mesti mantingan. Lah bedanya apa Sragen? Sragen tidak pakai baju, kembenan, kemben, tutup sampur. Jadi itu ada kekasan khusus Sragen itu. Jadi tidak melulu mungsak klambi beda. Itu yang membuat kita beda, termasuk gending beda, kostum beda. Filosofi menggodanya lebih masuk. Ya masuk baju, pakai kemben, kena cantik-cantik, itu mesti unsur menggodanya lebih menggemaskan lah kalau lihat penari Sragen itu. Jadi filosofi Papat Kidal Limo Pancer itu kalau Sragen tetap diugemi tengah sebagai punjer, papat sebagai penglaris, itu harus betul-betul. Nah ini yang tentunya banyak pro dan kontra. Di setiap tayub pasti ada miras. Ya, iya. Miras ini menarik juga. Miras itu kalau di tradisi tayub itu yang minum cuma penglaresnya aja. Penglares, sorry. Punjernya aja. Itu ada dari pihak ledek Mbah Nampan itu. Iya. Kalau di tempat kita jenis ciu, kalau di tempat lain gitu ciu. Ciu itu berikan untuk punjernya. Setelah menerima ciu, minum satu soki, dikalungkan sampur, baru ditarik punjernya ke tengah arena untuk menari. Itu ada makna filosofinya karena hanya punjernya yang dikasih miras. Oh ya, miras itu kan termasuk godo juga.
godaan. godaan. Nah, tapi dari ritual kesuburan itu cuma semuanya itu melambangkan kesuburan sebenarnya. Kesuburan. Tayub itu melambangkan kesuburan, keindahan, keharmonisan. Itu yang sedang. Tapi di antara itu ada godaan-godaan. Wis pokoke filosofi manusia menungsa urip filosofi ini ngono kuwi ternyata. Nah, itu yang membuat tentunya layak diuri-uri. Karena saya lihat Bluro yo kenceng banget. Bluro kenceng. Grobokan kenceng. Mantingan rotok gendo ya mantingan. Padha Sragen. Boh yang Ngawi karo Sragen kaya sak paket rumah aku. Kene banter kono banter gitu. Ini Mas, kembali ke masalah kebijakan atau potensi yang bisa dinaikkan. Pertama, Sragen kan nggak punya wisata sing wow seperti itu. Karanganyar yang punya gunung atau daerah lain yang punya laut. Nah, otomatis potensi wisatanya dari SDM itu untuk menggerakkan pendatang. Lah, Tayub ini bisa nggak menjadi salah satu sumber potensi daya tarik untuk hadir ke Sragen? Nah, ini menarik. Dulu kan kita itu punya namanya event Serawung Seni Segoro Gunung di Sangiran. Kenapa Sangiran? Sangiran itu kita anggap undene sak donya. Undene sak ora yen mung desa nek unden. Lah ini Sangiran itu undene wong sak donya. Kenapa tidak kita eksplor secara maksimal? Kita sudah mengadakan event, ternyata kita punya hak cuma mengelola parkiran itu. Karena museumnya sudah hak miliknya usaha gitu. Tapi tidak apa, akhirnya saya buat event di situ. Di situ kita ketemu dengan beberapa tokoh budaya nasional sekelas Aswin Duatmawiloko saat itu, Gunawan Muhammad, Taufik Rosen, semua kita udah Mbah Prapto, Suryo Darmo, kita diskusi. Akhirnya pertanyaan jenengan plek apa yang saya tanyakan pada mereka. Aku buat diwangi, Sragen itu orang di gunung, orang di laut, orang di hutan yang indah yang bisa dipamer kepada semua orang. Akhirnya di situ saya menawarkan sebuah konsep yang mereka yang orang-orang hebat itu, saya menamparkan konsep yaitu rekayasa masa depan. Rekayasa masa depan itu merekayasa dari sebuah tempat yang tidak punya unggulan. Kita jadikan rekayasa sehingga menjadi sebuah tempat perhatian orang-orang untuk masuk ke Sragen. Salah satunya kesenian, salah satunya juga Tayub. Tapi Tayub itu harus ditempatkan di tempat-tempat wisata. Kita tidak punya tempat wisata. Kenapa kita tidak merekayasa misalkan Bayanan? Bayanan orang-orang bilang, oh debitnya kecil loh mas, gak iso koyo buci. Loh, apakah tidak bisa direkayasa? Silakan dulan ke desa Toya Bungkah, Bali, dekat Kintamani. Itu rekayasa. Tanah dicodos, metu banyune anget, sak desa kabeh banyu kimlah-kimlah. Kenapa kita tidak bisa seperti itu? Apakah karena Toya Bungkah desane jero Aceh? Nah kan, sekarang kita punya bupati baru yang katanya dari KSP, cedak karo ketua partai, cedak karo menteri. Kenapa dana-dana CSR kita tidak tarik ke Sragen? Rekayasa Bayanan berarti semacam guci, ada panggung hiburan, di situ ada Tayub, ada campur sari, di mana kita terkenal dengan kota 1000 campur sari. Sampai hari ini Sragen itu terkenalnya kota 1000 campur sari. Dengan punya campur sari yang banyak sekali. Pakai, dan itu salah satunya kita juga punya Tayub, punya Janggrung, punya Rodat, punya banyak sebenarnya yang mau kita tarik. Senian-senian tradisi Rodat itu di Kali Jambe. Kalau Janggrung memang itu hasil dari penelitian teman-teman kita, dan yang membuat saya sendiri di YouTube sudah ada Janggrung Sukowati itu sudah untuk penelitian teman-teman isi juga. Yang Tayub ini yang mau kita, sebenarnya sangat gampang. Mungkin setiap hari jadi event hari jadi Sragen, ada festival Tayub antar kecamatan, ditampilkan ketika ada kegiatan, ada minimal ada perayaan apa, itu sudah membantu muri-uri budaya Sragen, yang tentunya itu yang sangat kita rindukan. Cuma Sragen ini kekurangan pegiatnya.
sing gelem ngelalu itu mengikhlaskan hidupnya untuk nguri-uri budaya Sragen. Walaupun itu kan memang harus ada gayung bersambut dengan pihak pemerintah daerah. Karena kita selaku pelaku seniman di tataran bawah ini tanpa ada respon apapun dari pemerintah kita juga sulit. Khususnya dalam hal tentunya pendanaan kegiatan. Dan kegiatan kita ini sudah kita lumayan bersyukur banyak sanggar-sanggar yang mulai muncul di Sragen, di luar Sragen sudah banyak sanggar tari, sanggar kerawitan, di Tanon juga sudah ada sekolahan kesenian, ini sudah lumayan. Soal lalu, ya kan Sragen dekat dengan Solo yang punya isi yang tentunya banyak lah, ada lah mahasiswa Sragen di sana, atau punya SMK seni Tanon. Ya itu belum bisa maksimalkah dengan potensi pembangunan SDM lewat sebenarnya sudah banyak upaya dari teman-teman ISI ya, seperti yang dekat Sangiran tuh kelompok dari ISI itu juga membina sebuah desa untuk memunculkan kesenian-kesenian daerah. Tetapi bagi kami pelaku yang langsung di grassroots ini masih sangat kurang banget ya, kurang banget memunculkan suasana Sragen ini kota kesenian. Mung suara tok Sragen kondang karo kocok Sragene mung kondang jenenge tok. Tapi pegiatnya sekarang sudah semakin habis. Nah, ini yang harus kita, salah satunya kita berharap ke depan Dewan Kesenian dibentuk lagi yang lebih baik. Ini kan vakum Dewan Kesenian itu lumayan bagus untuk sebenarnya untuk tangan panjang pemerintah sebagai jembatan. Jembatan pemerintah dan seniman daerah itu adalah Dewan Kesenian, di mana di situ ada 7 komite di Dewan Kesenian, ada seni tari, seni kerawitan, sastra, puisi, komplit semua ada, sinematografi, fotografi, ada banyak lah di situ, musik. Pak mungkin nambahin aja kan, mungkin generasi yang sekarang atau generasi muda Gen Z itulah kan tayub itu apa, terus apa sih lagu-lagunya, mungkin apa sih yang sering bisa dikenalkan anak muda atau yang belum tahu soal tayub. Nah gini, jadi tayub itu sangat luas banget. Pakemnya ya tetap koyo papat geblat, limo pancer, gending ketawang, mali Sragen. Lah setelah Sragen kita masukkan lagu-lagu yang sekarang bisa. Istimewanya cokek Sragenan semua lagu bisa disragenkan. Nah itu untuk pengenalannya ya harus ada event. Kalau tidak ada event workshop minimal ada itu. Workshop gimana loh? Tayub dibawa iso. Guru-guru tari sak Kabupaten Sragen dilumpukke, guru tari SMP, SMA itu kan gurunya Gen Z semua. Workshop pengenalan tayub. Wes itu selesai. Lah karena kebenaran pemerintah wani pura ini tantangan seniman terhadap pemerintah. Berani enggak dengan melakukan tantangan itu? Tapi yang paling melegenda di Sragen itu waktu zaman dulu tayub itu apa Pak? Mungkin ya lagunya Kijing Miring no. Kijing Miring. Wah, Kijing Miring. Cau Glita. Ulah lah kayak biak tulis. Soal lagune Mbak Asno. Lali janjine. Mbak Suci. Suci, almarhum Mbak Suci. Legend kita, simbolik kita ledek tayu itu Mbak Suci. Mentir. Saya beruntung iso bersama beliau bertahun-tahun sering tampil bareng, sering bahkan untuk penelitian S2 juga ya, Mbak Suci. Sudah meninggal. Itu unik banget, sandunya renek tunggal ini. Lucu banget. Yes. Ayo.